Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama kami Alvina Aminatul Solika dengan NIM akhir 051 dan Nabila Ayu Pratiwi dengan NIM akhir 044 dari kelas 2020B PG PAUD. Kami berdua akan menjelaskan apa sih hak dan kewajiban warga negara. Maka dari itu disimak sampai selesai ya adik-adik. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti milik atau kekuasaan berbuat sesuatu. Kewajiban berarti keharusan atau sesuai yang harus dilakukan. Nah, adik-adik, warga negara berarti penduduk sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Hak dan kewajiban warga negara adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu yang harus dilakukan oleh penduduk atau rakyat yang menetap di suatu wilayah dari sebuah negara. Baik adik-adik, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan Pasal 29 ayat 2 menyebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan agamanya. Serta Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara hendak mendapat pengajaran. Baik adik-adik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu asas-asas atau prinsip-prinsip kewarganegaraan. Apa saja ya asas-asas kewarganegaraan itu? Yang pertama ada asas ius sanguinis dan asas ius soli. Apa ya asas ius soli itu? Asas ius soli adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara X tersebut. Sedangkan asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Nah, adik-adik, kemudian yang nomor 2 ada bipatrid dan apatrid. Bipatrid atau dua kewarganegaraan timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Misalnya, Ahmad dan Aminah adalah suami istri yang berstatus warga negara X, namun mereka berdomisili di negara Y. Negara X menganut asas ius sanguinis dan negara Y menganut asas ius soli. Kemudian lahirlah anak mereka bernama Umar. Menurut negara X yang menganut asas ius sanguinis, Umar adalah warga negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Sedangkan menurut negara Y yang menganut asas ius soli, Umar juga warga negaranya karena tempat kelahirannya adalah negara Y. Oleh karena itu, Umar mempunyai status dua kewarganegaraan atau bipatrid. Selanjutnya, apatrid atau tanpa kewarganegaraan timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun. Misalnya Karim dan Rumlah adalah suami istri yang berstatus warga negara Y yang berasas ius soli. Mereka berdomisili di negara X yang berasas ius sanguinis.
Kemudian lahirlah anak mereka bernama Hasan. Menurut negara X, Hasan tidak diakui sebagai warga negaranya karena orang tuanya bukan warga negaranya. Begitu pula menurut warga negara Y, Hasan tidak diakui sebagai warga negaranya karena lahir di wilayah negara lain. Oleh karena itu, Hasan tidak mempunyai kewarganegaraan atau yang dinamakan apatrid. Sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menjadi WNI atau warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa-bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kira-kira apa ya hak dan kewajiban warga negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, jadi ada beberapa pasal adik-adik. Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua yaitu pasal 27 ayat 2 yang menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 27 ayat 3 dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat yaitu pasal 28 yang menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Yang kelima yaitu pasal 29 ayat 2 yang menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang keenam, pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir yaitu pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya adalah Pendidikan Pendahuluan Bela Negara atau PPBN. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kemenak Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku lagi. Perkembangan PPBN. Jadi adik-adik, dalam perkembangan PPBN ini terbagi dalam 3 periode. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1965 yang disebut dengan periode lama atau Orde Lama. Yang dihadapi dalam periode ini adalah ancaman fisik berupa pemberontakan dari dalam maupun ancaman fisik dari luar oleh tentara sekutu, tentara kolonial Belanda, dan tentara Dai Nippon. Yang kedua yaitu periode 1965 sampai 1998 yang disebut dengan periode baru atau Orde Baru. Kemudian yang ketiga yaitu periode 1998 sampai sekarang yang disebut dengan periode reformasi atau Orde Reformasi. Kedua periode ini yang dihadapi adalah tantangan yang sering berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Pada situasi ini yang dihadapi adalah tantangan non-fisik yaitu tantangan global dan gejolak sosial. Selanjutnya, cara yang dilakukan dalam PPBN pada periode Orde Lama.
Cara yang dilakukan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat, sehingga realisasinya adalah diselenggarakannya pendidikan pendahuluan perlawanan rakyat yang menghasilkan organisasi-organisasi perlawanan rakyat pada tingkat pemerintahan desa. OPR selanjutnya berkembang menjadi Organisasi Perlawanan Desa atau OPD dan Organisasi Keamanan Sekolah atau OKS. Dilihat dari kepentingan, tentunya pola pendidikan yang diselenggarakan akan terarah pada fisik, teknik, taktik, dan strategi kemiliteran. Selanjutnya, periode Orde Baru dan Reformasi. Tahun 1973 untuk pertama kalinya dibuat TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1973 tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara, serta memahami sifat ketahanan bangsa atau ketahanan nasional agar menjadi perekat bangsa dalam satu kesatuan utuh. Seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1954 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dan yang terbaru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya penjelasan dari pasal 37 yang berbunyi kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat yang pertama yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Sehingga arah bela negara tidak dari segi fisik semata, tetapi lebih ke arah non-fisik melalui pemikiran yang kritis, analitis, evaluatif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, hak dan kewajiban bela negara. Yang pertama yaitu pengertian bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara, serta berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Konstitusi Negara. Yang kedua adalah asas demokrasi dalam bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Dan setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Yang ketiga adalah asas motivasi dalam bela negara. Jadi adik-adik, ada beberapa dasar pemikiran yang dapat kita jadikan bahan motivasi untuk ikut serta dalam membela negara. Di antaranya, yang pertama adalah pengalaman sejarah perjuangan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis. Yang ketiga, keadaan penduduk atau demografis yang besar. Yang keempat, kekayaan sumber daya alam. Yang kelima, perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, kemungkinan timbulnya bencana perang. Oke adik-adik, itu tadi merupakan penjelasan dari hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga
dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.